Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukur alhamdulillah warahmatullahi kita panjatkan wabarakatuh. kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam edukasi para sahabat edukasi, para pendengar sekalian. Kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Zainul Abidin hadir kembali pada hari ini untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang mengenal tanda dan gejala penyakit lupus serta penanganannya. Dan di hadapan kita sudah hadir pemateri yaitu Dr. Mahariani, spesialis penyakit dalam, konsultan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada hari ini kita akan berbincang dokter tentang penanganan dan tanda gejala serta bagaimana penanganannya tentang penyakit lupus dokter. Baik. Mungkin sebagian dari masyarakat atau para pendengar sudah pernah mendengar apa itu lupus, dan ada juga mungkin yang belum jelas apa itu lupus serta bagaimana nanti penanganannya. Seperti kita ketahui bahwa lupus ini adalah penyakit yang dapat mengganggu imun atau yang disebut dengan autoimun, atau penyakit yang disebabkan oleh inflamasi atau radang ya dokter ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung berbincang dengan pemateri kita yaitu Dr. Mahariani. Apa itu dokter penyakit lupus itu secara teorinya itu dikatakan dengan penyakit lupus apa? Terima kasih Pak Nak. Bagaimana tadi sudah dikatakan bahwa masyarakat banyak yang awam tentang penyakit lupus ini ya. Jadi lupus itu benarnya artinya serigala. Jadi wajah serigala yang berbercak-bercak itulah lupus. Itu asal katanya. Ya. Tapi kalau ditanya per definisi apakah itu lupus, apakah penyakit lupus? Jadi lupus itu adalah penyakit autoimun kompleks yang mengenai semua sistem di tubuh. Jadi orang sering mengatakannya penyakit dengan 1000 wajah. Jadi semua sistem tubuh kita bisa terkena, baik dari kepala sampai ke kaki. Jadi semua bisa kena. Jantung, ginjal, paru, otak, kulit, darah. Itu semuanya. Makanya kenapa sering juga orang mengatakan ini dengan penyakit 1000 wajah. Jadi dia penyakit autoimun kompleks yang mengenai semua sistem di tubuh. Itu per definisinya, Pak. Baik dokter. Berarti lupus ini dapat menyerang semua organ tubuh, dokter ya. Kemudian bagaimana cara penularan daripada penyakit ini, dokter? Ya, penularannya dia bukan penyakit menular. Mungkin itu perlu saya klarifikasi dulu ya. Jadi ini bukan penyakit menular. Tapi pada orang tua yang terkena penyakit lupus bisa menurunkan ke anak lewat jalur genetik. Ya, dia bukan penyakit menular yang bisa memindahkan ke orang lain, tapi dia bisa turun dari ibu ke anak. Jadi dari genetiknya. Jadi itu pemahamannya yang ingin saya sampaikan. Nah, penularan yang lain ya selain dari ibu dan anak ada penyebabnya itu bagaimana paparan sinar matahari. Jadi dari lingkungan. Ya. Dan yang ketiga dari hormonal. Ya, jadi penyakit ini ada hubungannya dengan faktor lingkungan, ada faktor hormonal, dan ada faktor dari genetik. Itu. Jadi lingkungan termasuk nanti obat-obatan ya. Ada obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan lupus ini. Nah, bagaimana membedakannya? Begitu obat ini dihentikan, lupusnya hilang. Nah, itu membedakannya ini lupus karena genetik, hormonal. Tapi kalau dari lingkungan, begitu obat yang mempengaruhi terjadi lupus bisa hilang lupusnya. Itu. Mungkin tanda dan gejala yang khasnya dokter, misalnya yang nampak secara fisik kepada penyakit lupus ini, apakah ada dokter? Ya, memang ada tanda-tanda khas pada pasien lupus ya, di mana yang paling sering itu malaras. Jadi kemerahan di pipi yang sering disebut dengan butterfly rash. Jadi kemerahannya seperti gambaran kupu-kupu. Itu yang khas. Kemudian ada namanya discoid rash. Ya, kemudian ada namanya alopecia. Ya, non-scar alopecia itu bagian dari juga lupus. Ada namanya fotosensitif. Ya.
Itu kalau yang mengenai kulit, Pak Munawar. Tapi kalau mengenai organ dalam mungkin itu perlu pemeriksaan penunjang. Misalnya sudah keterlibatan jantung, ya sudah keterlibatan ginjal, perlu alat penunjang seperti misalnya pemeriksaan fungsi ginjal, urinalisa. Tapi kalau secara kasat mata biasanya kita bisa lihat dari malaras, diskoid ras, ya, alopecia yang disebabkan oleh karena ada hubungannya dengan autoimun dari tubuh si penderita sendiri. Baik dokter, mungkin tadi sudah banyak dokter jelaskan bahwa penyebab dari ini juga salah satunya karena kena sinar matahari dan juga genetik. Mungkin yang faktor genetik ini mungkin itu kalau faktor interaksi obat atau pemakaian obat yang lebih lama tadi dok, mungkin yang lebih kita ingin lebih mengetahui itu faktor genetik itu yang bagaimana dokter? Jadi kalau genetik ini biasanya ibu mempunyai antibodi Rho atau LA yang positif. Nah ini bisa menurunkan ke anaknya. Maka pada ibu-ibu yang kita duga suatu lupus, ada namanya pemeriksaan antibodi LA atau Rho atau LA. Nah ini yang akan bisa menurunkan ke anak. Ini yang nanti harus ada pemeriksaan laboratorium yang bisa membuktikan bahwa anak ini dari ibunya. Jadi pemeriksaannya itu adalah antibodi Rho atau LA. Itu yang bisa untuk ke anaknya. Itu kalau dari faktor genetik dokter ya. Berarti ada pemeriksaan lebih lanjut yaitu pemeriksaan Rho atau LA ya. Dari ini. Baik dokter, mungkin penyakit lupus ini apakah dapat disembuhkan dokter? Baik, lupus adalah penyakit autoimun yang dibawa oleh imun atau tubuh si penderita sendiri. Jadi kalau kita katakan untuk sembuh, tidak ada dalam buku manapun yang saya baca mengatakan akan sembuh. Tapi target kita adalah remisi. Remisi di sini tenang. Ya, artinya pasien dengan kondisi yang sakit lupus, dia bisa beraktivitas sehari-hari dengan melakukan kegiatan seperti orang normal, ya, dan penyakitnya itu bisa dikendalikan, baik dengan obat-obatan atau dengan suasana pasien itu membuat dia nyaman. Jadi target kita bukan sembuh, Pak, tapi remisi, tenang. Gitu. Mungkin itu untuk penyakit lupus. Mungkin faktor-faktor yang bisa memperberat penyakit lupus ini semakin ini dokter ada nggak? Misalnya ada faktor daripada pasien tersebut misalnya terlalu banyak bekerja, lelah atau stres, itu ada nggak berpengaruh terhadap pasien tersebut? Ya ada. Jadi pasien pada orang lupus disarankan tidak boleh stres, ya, tidak boleh terpapar sinar matahari yang berlebihan terutama, kemudian harus mengendalikan hormonalnya, ya. Jadi faktor-faktor itu yang bisa mencetuskan. Jadi dia tidak boleh stres, tidak boleh terlalu capek, tidak boleh terpapar dari faktor pencetus tadi seperti paparan sinar matahari, dan mengendalikan hormonal di tubuhnya sendiri. Itu hal-hal yang bisa membuat kondisinya menjadi remisi atau aktivitas penyakitnya dalam kondisi yang ringan. Baik dokter. Para pemirsa, tadi kita sudah mendengar bahwa penyakit lupus ini juga penyebabnya sudah kita ketahui, bisa dari genetik dan juga faktor lingkungan, dan juga dari konsumsi obat yang berlebihan yang mungkin yang juga terjadi kontraindikasi gitu dokter ya. Baik, mungkin perlu juga kita ketahui bahwa prevalensi penyakit lupus ini dokter antara laki-laki dengan perempuan itu lebih dominan mana gitu dokter? Iya, lebih dominan wanita. Memang kalau penyakit autoimun rata-rata wanita tuh lebih tinggi daripada laki-laki. Kenapa? Karena di situ ada hormonal yang mempengaruhi, terutama estrogen itu tadi. Jadi perbandingannya laki-laki dengan wanita itu, wanita tuh 15, laki-laki 1. Jadi memang sangat banyak pada orang yang jenis kelaminnya wanita. Itu yang sering pada penyakit autoimun lupus ini. Ya, karena tadi hormonal ya, tadi dokter ya, karena ada hubungannya dengan hormonal tadi. Terjadinya ada hormonalnya lebih ini ya.
sehingga terjadi perbandingannya 15:1, dokter ya. Iya. Berarti memang penyakit lupus ini lebih banyak diderita oleh kaum wanita ya. Kalau dari segi ini dokter, anak-anak dan dewasa itu gimana? Kalau prevalensi anak-anak dewasa yang dikatakan bahwa penyakit lupus ini sering pada usia reproduksi. Jadi artinya pada orang-orang, kalau wanita tuh yang sedang haid, yang sudah mendapat haid, ya, jadi pada masa reproduksi itu ya masa yang masih ada haid. Jadi kalau wanita biasanya kan 12 ya, sampai 50 tahun itu masih haid pada orang-orang tertentu. Memang rata-rata di atas 45 itu haid sudah mulai berkurang pada orang wanita tertentu. Tapi kalau dibilang rata-rata normal itu 12 sampai 50 tahun, selama dia masih ada haid, itulah masa reproduksi yang paling sering yang dikenai pada lupus ini. Baik dokter, mungkin prevalensi penyakit lupus tadi sudah kita ketahui para pemirsa semua. Kemudian juga kita mau menanyakan nih pada dokter, ya, bagaimana itu penanganan dan pengobatannya dok? Kalau memang di rumah sakit itu apakah layanannya juga sudah tersedia? Kemudian pemeriksaan tadi penunjang apa juga sudah disediakan juga di rumah sakit kita dok? Baik. Untuk penanganan ya penyakit lupus ini kita alhamdulillah di rumah sakit kita Jainul Abidin sudah ada. Jadi kita juga di rumah sakit Jainul Abidin konsultan reumatologi sudah ada yang memang khusus menangani penyakit lupus ini. Kemudian alhamdulillah juga obat-obatnya sudah banyak yang tersedia. Jadi kita rumah sakit Jainul Abidin ini sangat membantu untuk menangani pasien-pasien lupus, baik dari pemeriksaan laboratoriumnya maupun dari penyediaan obat-obatnya. Nah, untuk pasien-pasien autoimun yang kebetulan sudah terdeteksi lupus, mungkin di daerah-daerah, saya sarankan apabila ada kendala di daerah masing-masing yang tidak mempunyai penunjang atau tidak mampu melaksanakan penanganan lebih lanjut, boleh dirujuklah ke ZA untuk mendapat penanganan yang komprehensif. Karena rumah sakit kita sudah menyediakan baik dari tenaga ahlinya maupun dari obat-obatan yang sudah tersedia. Itu dok. Baik dokter, mungkin satu lagi dokter sebelum kita akhiri tanya kesehatan kita ini, ada baiknya mungkin kita sampaikan juga para pemirsa yang sudah menderita penyakit lupus atau autoimun ini terhadap makanan, apakah ada yang mempengaruhi terhadap pasien atau yang menderita autoimun ini atau lupus ini? Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Ini pertanyaan yang sering kita dapatkan dari pasien-pasien penderita autoimun. Apakah saya boleh A, B, C atau tidak boleh yang A, B, C? Jadi saya ingin menyampaikan di sini dari kami Reumatologi Indonesia, kita selama ini, selama pasien autoimun atau lupus ini tidak ada alergi atau kontraindikasi dari makanan tertentu, ya, kita tidak ada menganjurkan untuk tidak boleh memakannya. Jadi kita sering mendengar selama ini ada diet gluten ya. Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa dari divisi reumatologi bahwa selama pasien itu tidak ada alergi, tidak ada kontraindikasi, maka makanan yang apakah itu gluten atau apapun selama tidak menjadi alergi tidak ada pantangan. Nah, hanya kalau memang ada misal pasien lupus dengan keterlibatan kardiovaskular, keterlibatan adanya diabetes, keterlibatan dengan gangguan lambung, maka dia disesuaikan dengan kondisinya. Ya, contoh, misalnya pasien dengan hipertensi, maka kita tetap memberikan anjuran diet rendah garam. Jadi selain dia minum obat-obat lupusnya, ya, pola hidupnya dia jaga sebagai pasien lupus. Untuk hipertensinya kita tangani, yaitu diet rendah garam. Kalau dia misalnya lupus dengan adanya penyakit diabetes, ya, maka kita tetap menjalankan diet diabetes.
Nah, jadi apa yang menjadi penyakit penyertanya itulah yang kita hindarkan. Untuk lupusnya tidak ada, tidak boleh makan A, B, C, tidak ada. Tapi apa yang menjadi penyertanya itu yang kita hindarkan. Lain kalau dia alergi dengan sesuatu. Karena memang orang lupus ini biasanya punya badan yang istilahnya berat badannya rendah. Jadi underweight. Jadi makanya harusnya gizinya itu gizi yang seimbang, gizi yang baik. Bukan dilarang, dipantangkan semua yang akhirnya akan membuat masa tubuhnya itu jadi kurang. Untuk orang yang dengan badan yang tidak ideal, itu untuk penyakitnya yang dengan autoimun begini akan sangat sulit dia mempunyai kualitas hidup yang baik. Jadi ingin saya sampaikan di sini bahwa dari reumatologi kita tidak melarang makanan apapun, lain kalau dia ada alergi, ada penyakit penyerta yang membuat dia tidak boleh mengkonsumsi makanan tertentu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Itu Pak. Baik, para pemirsa, terima kasih dokter. Mungkin sudah banyak sekali. Mungkin apakah ada pesan dan kesan lain yang ingin dokter sampaikan kepada para pendengar semua, baik itu penderita lupus maupun masyarakat yang ingin mengetahui apa itu tentang lupus? Ya, terima kasih. Dari kesempatan ini juga saya ingin menghimbau pada pasien-pasien yang menderita autoimun lupus, ya, tetap semangat, jangan khawatir bahwa Anda mengalami penyakit yang tidak bisa sembuh, yang itu harus dibuang jauh-jauh dari mindset pikirannya, ya, agar punya kualitas hidup yang baik. Autoimun lupus bisa disembuhkan. Kemudian alhamdulillah kita juga di Rumah Sakit Zainal Abidin mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung untuk penanganan lupus ini. Kemudian punya semangat untuk berproduksi. Jadi bukan berarti kalau lupus tidak bisa melakukan apapun, ya. Jadi saya sarankan pasien-pasien penderita lupus tetap semangat, ya, dan menerima kondisi menderita lupus, bukan menyalahi. Ya, saya sering mendengar keluhan pasien-pasien lupus itu sering merasa tidak berharga. Sebenarnya itu salah, ya. Pasien kita manusia tetap berharga. Cuma memang menyikapinya yang penting. Tanya ke ahlinya, jangan mendengar dari orang-orang yang tidak kompeten tentang penyakit ini. Jadi tetap semangat, berjuang terus untuk mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik. Dan kalau memang ada kendala di daerah terutama, silakan konsultasi ke Rumah Sakit Zainul Abidin yang kita mempunyai pendukung sarana dan prasarananya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih pada Dr. Mariani, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, dan juga pada pemirsa yang para pendengar. Pada hari ini kita sudah berbincang-bincang tentang penyakit lupus. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kami mundurkan diri, kami sampaikan kepada pemirsa semua, salam sehat. Salam sehat. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.